Sama-sama kita bangkit berdiri teman sekalian. Pancen akeh masalah, kadang tekani gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwate, bareng Gusti kita adehi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekani gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwate, bareng Gusti kita adehi. Sing penting ono Gusti Yesus. Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Biar Kau kuatkan kami Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam gerakmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami mau datang, kami mau berserah.
hidup kami yang terbaik Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu Yesus, dan kami mau merasakan hadirat-Mu pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Masuki dalamnya dengan hati dan halamannya dengan puji mulia. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka cita di hadapan-Mu. Katakan ku masuki dalamnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka cita di hadapan-Mu.
kami melewati hari-hari kami sebagai hamba Tuhan, dan saya juga seorang bisa dikatakan wanita karir, mengucap syukur apapun yang terjadi. Tapi menutup tahun 2025 adalah hari-hari yang berat dan bulan-bulan yang berat bagi kami. Saya pernah cerita sama tante, bahkan saya belum mencuri, hampir 2 bulan saya flu itu hilang muncul, bahkan bolak-balik ke klinik. Saya sampai sudah nggak percaya lagi sama puskesmas, karena saya rasa obat klinik aja saya nggak sembuh. Saya udah pakai Rinos itu sudah golongan obat merah, golongan obat keras, morfin juga. Jadi sampai flu-nya itu sampai bolak-balik, asam lambung bolak-balik naik. Terus yang paling terakhir memang sebetulnya ketularan obat batuk. Belum sampai di situ, ya karena mungkin saya mengeluh ke suami saya, ternyata maaf ya Pak, saya saksikan ya Pak. Ternyata hari apa itu saya lupa, kita lagi ke pasar, pulang dari pasar di Pulau, suami saya bilang kalau dia tuh habis kecelakaan terpental berapa meter Pak, saya lupa, terpental, lepas dari motornya juga, nggak ada yang tahu, orang tuanya nggak tahu, adiknya saya apalagi istrinya juga nggak tahu, anak saya juga nggak tahu. Dia simpan sendiri itu di lampu merah Palapa, ditabrak mobil, suami saya di depan motornya. Dia cerita setelah semuanya udah lewat, saya nggak tahu lewat berapa hari, 5 apa 6 hari juga nggak tahu, saya lupa. Ya seperti ini, jadi nggak mau nambahin masalah, mungkin seperti itu. Tapi hari ini saya udah bilang sama suami saya semalam, enggak, saya udah bisa menemukan, masalahnya belum selesai, tapi saya sudah bisa menemukan arti kata berserah. Saya sudah bisa menemukan itu yang selama ini saya firmankan, selama ini saya khotbahkan, dan itu saya sudah bisa menemukan. Rumah sia-sialah usaha orang membangunnya, jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cintamu, ku akui semua karena berkat-Mu. Mungkin semua tanpa campur tangan-Mu, takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu, karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu, takkan
sia-sialah usaha yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu, Tuhan. Apakah ku sadar semua karena cinta-Mu. Katakan, kami akui semua karena berkat-Mu, semua karena berkat-Mu. Tak mungkin takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu, Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Katakan, kami akui Tuhan, semua karena Tuhan. Tuhan jangan kuatkan kami. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai. Katakan, ku sadar semua karena cinta-Mu. Tuhan, dengar pengakuan jemaat di tempat ini. Kami tidak bisa hidup tanpa berkat-Mu. Kami menjalani hari-hari kami hanya karena Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Katakan, yes, yes Lord. Terima kasih. Setia-Mu, Tuhan. Kami sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu, Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu, Tuhan. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu, Tuhan. Takkan usai kasih Yesus. Pujian syukur hormat kami hanya untuk Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami sudah bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami pada pagi hari dapat menjadikan upaya yang baru di hadapan-Mu, terlebih menyenangkan hati. Bersama juga kami pagi hari ini Tuhan, kami rindu kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan ada di tengah kami, melalui setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, sehingga kami bersama-sama yang hadir Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang dibentangkan dikatakan bukan karena kehendak hati hamba-Mu sendiri, tetapi benar-benar firman Allah yang dikuatkan, yang mendengar firman-Mu yang susah kami bisa dihiburkan. Sehingga kami tidak sia-sia Tuhan, kami boleh pulang membawa kemenangan yang luar biasa melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jalannya firman Tuhan. Dan di dalam kasih kemurahan Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Ini ya, apa arti kita mengiring Tuhan itu ya? Dan puji Tuhan, bukan satu kebetulan ya, kalau hambanya boleh ada di tempat
ini adalah satu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan puji Tuhan kita boleh mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Bapak Pendeta Willy Gerungannya sebagai biro penginjilan dari pusat ya GBDI pengurus pusat ya yang akan melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan berkati kita semua. Saat ini firman Allah yang ada di tangan kita, yang ada di setiap kita baca, tetap itu up to date, tetap itu segar, tetap itu baru. Firman Allah, Alkitab yang kita terima, itu sudah 2000 tahun yang lalu ada tapi sampai hari ini saya masih tetap percaya bahwa firman Allah yang Tuhan izinkan, yang ada di dalam kita, itu tetap baru dan itu tetap segar, baik dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selamanya. Firman Allah tetap iya dan amin. Ayat yang ke-6 dalam Lukas pasal yang ke-13 berbunyi, lalu Yesus seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ada apa? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk padanya. Buah jika tidak, tebanglah dia. Sekali lagi, Allah yang kita kenal melalui Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang baik. Amin. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia Yesus yang telah mati, di salib, kemudian Dia bangkit dan Dia naik. Dia akan datang kembali. Anda suka, kita ingin, kita rindu, atau kita suka atau kita tidak suka, Dia pasti datang. Lah, dari dulu juga begitu, Dia pasti datang, tapi belum ada. Maka datang di dalam Matius 24. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang Dia. Maksudnya kedatangan Tuhan akan ditandai dengan berbagai macam, sekali lagi, berbagai macam peristiwa. Peperangan akan terjadi. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Gempa bumi, tanah longsor, musibah. Itu awal dari kedatangan Tuhan. Kalau sudah ada awal, pasti itu Dia akan datang. Amin. Pasti Dia akan datang. Sekali lagi, mau tidak mau, kita tidak mau, Dia pasti datang. Sama dengan hidup kita. Itu sudah di firman Allah. Saya mau atau saya tidak mau, pasti kita akan nanti kembali. Nah, bukan unik ya, kelebihannya orang Kristen, anak-anak Tuhan, ketika dia mati, saya banyak kali kalau saya melayani di kedutaan, uniknya orang Kristen itu dia kembali pulang, kembali ke tempat. Karena mungkin kita bukan berasal dari dunia ini, katakan amin. Kita berasal dari sana, Nabi kita bilang kita dari sana, dan kita akan pulang. Peristiwa di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, dan di mana ada seseorang yang mempunyai ladang, yang mempunyai kebun. Di sana dikatakan kebun anggur. Dia memiliki kebun anggur.
Dan di tengah-tengah kebun anggur di sana ada satu pohon, ada pohon ara. Ada pohon ara yang timbul, yang tumbuh di situ. Karena pohon ara ini, dia itu awalnya tuh biji kecil. Saya pernah makan pohon ara. Buah ara maksudnya pohon. Buah ara saya pernah. Bisa ada yang lebih kecil, bisa ada yang lebih besar. Dan pohon ara ini dia tumbuh di mana-mana, di hutan. Dia pun bisa jadi pohon yang liar, tetapi bisa juga pohon ara itu dikembang atau dipelihara. Ini pohon ara. Dia tumbuh di tengah-tengah kebun anggur. Saudara, kita tahu kalau anggur itu dia suka merambat dan pohon anggur itu tidak terlalu tinggi. Ya, ada di ketika kami dibawa ke perkebunan anggur. Itu bukan secara kebetulan. Dia naik ke pohon ara, kemudian dia bisa melihat Yesus karena kita tahu persis bahwa Zakheus orangnya pendek. Untuk mendapatkan melihat Yesus, dia tidak mungkin bisa desak-desakan dengan orang-orang banyak. Dia pergi, dia lari ke duluan, kemudian dia naik pohon ara, kemudian dia jumpa dengan Yesus. Jumpa Yesus, terjadi perubahan. Kenapa? Kalau saya katakan karena dia ada di pohon ara. Pohon ara adalah pohon kehidupan. Uniknya atau di sini dalam perumpamaan ayat yang ke-6 ini, pengusaha, orang yang telah memberikan, yang telah menginvestasi, yang dia sudah tanam pohon ini. Karena ayat yang ke-7 dibilang begini. Lalu ia berkata kepada pengusaha anggur, sudah 3 tahun. 3 tahun dia investasi, 3 tahun dia sudah kasih, dia sudah biayai, dia sudah danai. Satu harapan, wajar dong untuk dia datang untuk mencari buah. Kita tanam pohon durian, pasti kita berharap ini 1 tahun dia bisa tumbuh dan bisa. Tapi wajar itu kalau dia 3 tahun, 2 tahun, setengah 3 tahun dia bisa tumbuh, bisa berbuah. Sudah 3 tahun katanya. Wajar untuk pohon ara ini dia bisa berbuah dan dia bisa nikmati. Ayat yang ke-6 dia katakan begini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang mencari buah pada pohon itu. Dia datang mencari buah pada pohon ara itu, tapi ia tidak menemukannya. Pengusaha ini dia datang, dia mencari, dia selidiki. Kalau mencari ini definisi dari mencari, kata mencari definisinya adalah dikatakan bahwa definisi dari mencari itu mendapatkan, menemukan, atau memperoleh. Dalam bahasa Yunani, karena kitab Perjanjian Baru itu dicatat dengan bahasa Yunani, mencari itu lebih spesifik lagi. Lebih spesifiknya apa? Orang ini dia datang ke pohon, dia cari pohon ini. Dia bukan cuma nanya, tetapi dia selidiki betul-betul. Dia selidiki, dia korek sana, dia lihat dari bawah, dia lihat dari atas. Karena sifat pohon ara, kalau dia daunnya banyak, itu pasti banyak buahnya.
Tuhan, saya kira Anda sebagai petani, Anda yang tanam pohon pisang, dari apa yang telah kita tanam. Anda tanam mangga, di pinggir jalan saya tanam mangga. Kemudian mangga itu sudah 2 tahun, sudah 3 tahun, bahkan sudah 5 tahun. Loh, kok ini mangga ini tidak berbuah? Kenapa? Anda kecewa. Ini kok pohon ini, nanti ada teman, ini pohon itu sudah tinggi sekali, kok nggak ada buahnya? Nggak tahu tuh kenapa, tapi nggak ada buahnya. Kecewa ini pengusaha ini, kecewa ini orang yang telah tanam pohon ini. Dia datang sekali lagi, dia datang, dia mencari, dia cari, dia teliti betul-betul. Mana ini buah ini? Mana ini buah dari pohon ini? Saudaraku, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, pohon ini adalah gambaran dari kehidupan kita. Sekali waktu Tuhan pasti datang. Pengusaha ini adalah gambaran dari Tuhan. Sekali waktu dia pasti datang, dan waktu dia datang dia mencari, dia teliti betul mana pohon-pohon setiap pribadi yang adalah pohon arah ini. Dia akan teliti di dalam hidup kita. Mana pohon-pohon yang setelah dia sudah investasikan, dia telah berinvestasi kepada kita. Yohanes 3 ayat tunggal. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal. Dia sudah berikan anaknya yang tunggal. Dia sudah berikan Yesus bagi kita. Dia telah menginvestasikan Yesus bagi kita, supaya siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda telah mendapatkan investasi dari Allah, yaitu Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah tebus engkau, Yesus yang telah tebus engkau di kayu salib. Dia rindu supaya apa yang dia tidak invest ke kita itu dia bisa membohong. Anda investasi di satu usaha sudah pasti dengan harapan akan lebih berkembang. Kenapa Yesus hanya 3 tahun setengah secara umumnya? Kemudian dikembali ke karena 3 tahun itu dia telah investasikan hidupnya, dan dia teruskan ke kita sampai ke generasi kita. Dia teruskan itu untuk kita lakukan apa yang Tuhan sudah invest ke kita. Cukup 3 tahun, 3 tahun Yesus ada di sana, dan kitalah generasi penerus dengan apa yang telah Tuhan titipkan ke kita. Tetapi kecewa dia waktu dia datang jumpa dengan apa yang telah dia investasikan. Dia jumpa dengan pohon yang telah dia biayai. Dia sudah pohon ini supaya dirawat betul ini pohon ini. Tapi kenapa pohon ini kok dia tidak berbuah? Makanya ayat 7 itu dibilangnya begini. Tebang pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Sudah 3 tahun. 3 tahun itu di masa dia sudah berbuah. Perhitungannya dari pengusaha ini, dia masa berbuah dari dia tanam sampai dia masa berbuah itu di 3 tahun. Dan di waktu masa berbuah itu sudah 3 kali. Pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ini. Sudah 3 tahun, 1 tahun 1 kali.
kecewa enggak ketika engkau berinvestasi kepada satu usaha? Tapi bahkan itu bukan saja hanya dia pertama. Dulu kecewa. Yesus kecewa. Dia sebagai pengusaha, dia sebagai usaha. Dia dapati kita ini tidak berbuah, mandul, tidak berbuah. Pohon yang tidak berbuah, di dalam Matius 3 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kapak telah ada di akar pohon. Pohon yang tidak berbuah itu dipotong. Pohon yang tidak berbuah itu potong. Tebang pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan berjumpa? Setiap Kristen sudah berapa lama ada jemaat di mana-mana itu pasti itu ada. Yang penting saya sudah datang percaya Tuhan. Saya datang ke gereja, datang dan pulang, datang duduk persembahan dengan firman Tuhan, pulang, datang duduk pulang. Saya kan tidak salah, saya tidak berbuat dosa. Saya datang ke gereja, saya setelah itu saya pulang, saya tidak. Bapak Ibu, Tuhan sudah berikan kepada kita, dan Tuhan rindu, Tuhan titipkan setiap orang percaya, setiap anak itu Tuhan taruh di kita untuk dikembangkan. Bukan saja hanya sekedar engkau percaya kepada Tuhan, bukan saja hanya sekedar engkau hadir di gereja, tetapi ada sesuatu yang Tuhan titipkan bagi engkau. Sesuatu itu ada. Saya lalu nggak bisa apa-apa. Sudah ada beberapa orang Cina bilangnya begini, 1000 kali kita berkata, ngomong, orang akan percaya. Sekali kita melakukan, orang akan percaya. Mungkin hidup kita, mungkin karakter kita yang buat kita, yang membuat titipan Tuhan itu di kita tuh mungkin melalui kita, mungkin pola jalan kita, mungkin kita ada di satu komunitas. Karena Tuhan ingin supaya siang dia tidur, itu jadi beban berhari-hari dalam seperti itu. Apa enggak jadi orang tua jadi pikir itu percuma. Kekristenan kita bukan kekristenan yang percuma, tetapi saya percaya kekristenan kita adalah kekristenan yang berbuah. Katakan amin. Gaya hidup kita, pola hidup kita itu adalah buah. Karena buah di sini, di dalam firman ini, di dalam Lukas di sini dikatakan bahwa buah itu, arti dari buah itu adalah dia bisa memberi faedah. Seorang pengusaha yang telah berinvestasi, dia sudah ini bisa dia menjadikan investasinya itu dia berhasil. Saudara, buah apa yang telah kita keluarkan di dalam kekristenan kita? Berapa lama kita jadi anak Tuhan? Berapa lama kita ada di gereja? Berapa lama? Saya bersyukur, saya sedikit ngobrol dengan Pak, siapa namanya apa Pak? Pak Iwan. 2011 ya. Nggak bisa. Tetapi saudara, saya katakan gaya hidup kita saja itu adalah ketika orang lihat, oh dia orang Kristen ya. Tidak perlu kita jalan harus pakai bawa Alkitab. Tidak perlu harus kita bawa oh kita ini orang Kristen, kita ke gereja.
Sebab kalau kita ke gereja bahwa kita boleh orang lihat, oh dia masuk ke gereja, ya dia orang Kristen. Tapi apakah kita jadi berkat ketika kita awali keluarga kita? Apakah kita jadi berkat di tengah-tengah masyarakat kita? Nah, berbuah bagi orang lain. Adakah kita kekristenan kita, persembahan kita, apakah itu sudah jadi berkat bagi orang lain? Apakah perpuluhan kita itu sudah betul itu dia kepada Tuhan? Tuhannya yang Tuhan sudah taruh titipkan di kita. Saya katakan di jemaat, Anda sebagai pelayan. Karena pelayan itu, apalagi di mimbar ini ya, di mimbar ini, saya bersyukur kita gereja saya persis kayak gereja saya ini. Kita tidak ada ruangan yang lain, hanya ruangan ini. Kalau di tempat lain ada ruangan tersendiri. Pohon yang tidak berbuah dikatakan kampak sudah ada di akar pohon. Anda sebagai pohon yang tidak berbuah ditebang. Memang ayat yang ke-8 itu dia berkata begini. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ayat yang ke-9, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Masih ada kemurahan. Apa artinya ini? Artinya adalah kalau Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk perbaiki diri, artinya diberi kesempatan kedua. Diberi kesempatan kedua bagi kita untuk mari apa yang coba kita periksa. Kita coba periksa lagi apa yang kurang. Kenapa kok kita tidak berbuah? Yang kita belum sampai di kategori kita berbuah. Apakah pengiringan kita kepada Tuhan belum sampai di kategori berbuah? Persembahan kita belum kita sampai di kategori kita berbuah? Periksa kembali. Saudara, tanggal 3 Mei 2025 kami tanggal 6 ada untuk saya lebih maksimal. Saya tidak tahu kesempatan yang Tuhan berikan bagi Pak Iwan. Tuhan beri kesempatan kedua untuk Pak Iwan bisa ada. Tuhan, saya tidak tahu saudara-saudaraku, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita kalau engkau ada sampai hari ini, itu masih ada kesempatan Tuhan berikan bagi kita. Coba kita periksa kembali apa yang Tuhan telah buat bagi kita. Apa yang kita sudah mungkin ada lalai di soal doa. Tadi malam saya menghadapi gejolak tekanan yang kuat. Namun doa di dalam kasih Tuhan, biar turun lawatan Allah. Saya bilang saya mau melayani siapa yang Tuhan inginkan yang itu. Coba saudara Bapak Ibu, coba kita tundukkan kepala. Kita tundukkan kepala dulu. Kita tundukkan kepala. Karena Tuhan ingin, Tuhan mau lawan engkau. Berapa lama ada di antara kita, beberapa di antara kita yang sampai hari ini coba kumpul dengan pohon hidupmu, karakter hidupmu, karakter anak-anak cepat tersinggung, cepat marah, emosi, sehingga pohon hidupmu belum berbuah. Hari ini saya merindukan
setiap pohon-pohon hidup kita mengalami lawatan Allah dengan berbuah. Sekian lama engkau doa buat penyakitmu, tapi belum disembuhkan Tuhan. Hari ini engkau sementara alami lawatan Allah. Berapa lama engkau terikat dengan utang piutang? Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah lestari hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan amin, 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 amin. Selalu melekat di hatimu, iman-Mu itulah dasar hidup. Pujian ini dengan hati yang bertujuan. Itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Amin, Yesus Tuhan. Amin. Selalu melekat di hatimu, iman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saudara, Bapak Ibu, Tuhan masih beri kesempatan kedua bagi kita. Kesempatan yang sebanyak itu. Karena hari ini Tuhan izinkan bagi engkau untuk mengalami lawatan Allah. Haleluya. Cukup engkau mengangkat tangan. Cukup engkau mengangkat tangan sambil engkau nyanyikan pujian ini. Ku terhubung denganmu. Cukup engkau mengangkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh di dada. Yang rindu untuk engkau mengangkat tangan, siapkan engkau angkat tangan dan nyanyikan pujian ini. Izinkan saya secara khusus berdoa bagi engkau. Ku terhubung denganmu, Yesus Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Yang berdaulat. Haleluya, haleluya. Amin. Ini tangan-tangan kami Tuhan. Ini tangan-tangan kami. Ini pribadi kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Jamaah Tuhan atas kami. Jamaah Tuhan atas kami. Engkau yang terikat dengan sakit hati, dengan kepahitan, lawatan Allah bagi engkau. Jamaah Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Allah berkuasa dalam nama Yesus. Sama dalam nama Yesus. Yang terbaik. Dalam nama Yesus. Bersama Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan atas nama Tuhan. Kuasa-Mu. Zaman Tuhan yang Tuhan turunkan dalam nama Yesus.
setiap pergumulan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah turun atas kasih ini. Jangan Tuhan lihat pergumulan ini kuasa atas mereka. Mereka tampil sebagai orang yang diberkati, sebagai orang yang diurut Tuhan. Bapa, berdoa, Tuhan berkati. Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, pakai tangan ini, jadikan tangan ini tampil dalam melayani. Oh haleluya, haleluya Yesus. Tuhan kenal, oh tetesan air mata dari setiap anak-anakmu. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau kenal berbagai persoalan. Tuhan tolong kami, jalanlah dalam nama Yesus. Tuhan berkati dalam nama Yesus Tuhan. Berkuasalah. Tuhan berkati Bapa bagi Ibu Gembala. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak ya Tuhan. Engkau Bapa. Engkau turun Tuhan Bapa. Kasih ini Bapa Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya berdiri bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Kuasa Allah ada di tengah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Menjelang siang pagi, kami berdoa dan bersyukur berfirman dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Gereja di tempat ini Tuhan, untuk kembali kami ya Tuhan menyalurkan apa yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Ajari kami untuk memberi yang terbaik, bukan dari sisa apa yang kami punya Tuhan, karena Engkau sudah memberi kami yang terbaik lebih dulu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati lumbung-lumbung mereka dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Semua dan terjadi, mari kita puji Tuhan, bersoraklah, bernyanyilah, bersukaria hadapannya, teruskanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita,
menuntun kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu yang berjalan. Semua yang telah diprogramkan di dalam ibadah-ibadah, program-program dari jemaat di tempat ini, hamba berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Khusus kami bawa dalam doa buat seluruh pelayan yang ambil bagian hari ini, baik itu pelayan musik, multimedia, pelayan persembahan, pelayan yang menerima worship leader, singer. Hamba berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan pemakaian Allah atas mereka. Jadikan mereka tangan terampil dalam mereka melayani, menjadikan tempat ibadah ini, menjadikan gereja ini adalah gereja yang menuai jiwa-jiwa, adalah gereja yang bisa jadi berkat bagi banyak orang. Masyarakat, tetangga-tetangga di gereja ini, mereka dapatkan berkat-berkat ilahi yang datang dari Tuhan bagi masyarakat ini. Mereka boleh berdampak bagi sesama kami, sesama jemaat, sesama masyarakat yang ada di hari ini. Terima kasih Tuhan. Juga Bapak kami bawa dalam doa buat Ibu Gembala yang Tuhan percayakan untuk melayani dengan kuasa-Mu. Oh, ketika tangan hamba-Mu diangkat kepada Tuhan, di sana ada kuasa Allah yang terjadi. Ada orang sakit disembuhkan, ada orang lemah dikuatkan. Oh, ketika firman disampaikan, firman yang memberkati, firman Allah yang memberi kekuatan, memberi kelepasan, memberi kelegaan, dan memberikan semangat bagi setiap jemaat-jemaat. Tuhan berkati kesehatannya, berkati seluruh pelayan-pelayan, seluruh jemaat-jemaat. Saudara Ronald, hamba berdoa, mari Tuhan kiranya pakai hamba-Mu dalam pelayanan, jadikan hamba-Mu berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah kembali. Tuhan menyertai dengan kami ketika kami kembali ke rumah kami, bahwa kiranya berkat dan kasih-Mu dari tempat ini untuk Engkau jadi berkat di banyak orang. Terima kasih Bapak, terpuji-puji Engkau kekal sampai selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, mari angkat hati, angkat kedua belah tangan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang yang manis yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari hari ini, mulai jam ini, minggu ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan datang kedua kali dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami berdoa dan bersyukur, kami akhiri menutup ibadah raya 25 Januari 2026 ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.